Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita berusaha mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pedoman hidup kita. Maka siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, sebagai imamnya, maka sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa saja yang menjadikan Al-Quran itu sebagai imamnya, sebagai pemimpinnya, sebagai pedoman hidupnya, maka Al-Quran akan mengantarkan orang tersebut ke dalam surga. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran itu berada di belakang punggungnya, dia tidak peduli dengan Al-Quran, dia tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, dia tidak mau mempelajari dan mengamalkan Al-Quranul Karim ini, maka saqahu ilan nar. Al-Quran ini akan mendorong dia untuk masuk ke dalam neraka. Jadi pilihannya hanya ada dua, ya. Pilihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di hadapan Al-Quran itu hanya ada dua. Pilihan pertama, kita mengambil Al-Quran ini dan mempelajari serta mengamalkannya sehingga kita bisa masuk surga dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran yang dipelajarinya tersebut. Atau pilihan yang kedua adalah kita meninggalkan Al-Quran dan kemudian Al-Quran akan menjadi pendorong kita untuk masuk ke dalam neraka Allah wal'iyadzubillah. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini Allah memberikan kita kemudahan, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul di dalam masjid yang mulia ini dalam rangka untuk kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kita berusaha untuk mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim, dan kita berharap mudah-mudahan Allah menambahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, yang disertai dengan hidayah dan taufik darinya,
sehingga bisa terwujud menjadi amal yang saleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita melanjutkan pembacaan Quran surah Al-Kahfi. Kita sekarang masuk ayat keberapa? Ayat keberapa? Lupa Ustaz. Kemarin soalnya ngajinya ngantuk, sekarang lupa. Kita sekarang masuk ayat yang ke-9 ya. Mulai ayat 9 sampai ayat 26 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi ya, kisah Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Am hasibta, apakah kamu mengira bahwa orang yang mendiami gua, ashabul kahfi itu artinya orang-orang yang mendiami gua, yang berada di dalam gua. Al-kahfu ya, al-kahfu itu artinya gua yang ada di gunung, itu al-kahfu ya. Sehingga orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, surah Al-Kahfi ini, yaitu ashabul kahfi, mereka ini berada di gunung yang ada di berada di apa? Gua yang ada di gunung ya. Yang menunjukkan bahwa gua ini adalah gua yang tidak sering untuk dijamah oleh manusia, termasuk gua yang jarang didatangi oleh manusia. Karena memang tujuan ashabul kahfi mereka mencari tempat untuk berlindung, dan nanti insya Allah kita akan masuk dalam kisahnya. Allah mengatakan, apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua, warraqimi dan ar-raqim, nanti kita akan bahas apa makna ar-raqim, kanu min ayatina ajaba, mereka adalah termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang mengherankan, yang menakjubkan. Idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika al-fityatu, al-fityah itu jamak untuk kata al-fata, artinya adalah para pemuda. Ada yang mengatakan ini jumu'ut taklil ya, jadi jamak untuk menunjukkan sedikit. Maksudnya apa? Maksudnya jumlahnya lebih dari 2 orang, 3 dan seterusnya, tapi tidak lebih dari 10 orang ya. Dan kita dapati nanti pembahasan mengenai ashabul kahfi ini, jumlah para pemudanya ada berapa Pak? Enten sing semerap. Jumlahnya ada tuh 7 ya, jumlahnya ada 7 para pemuda, semuanya laki-laki gitu ya. Idza awal fityatu ilal kahfi, di mana ketika para pemuda itu berlindung ke dalam gua, faqalu, kemudian mereka berkata, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, min ladunka, dari sisimu, rahmatan, kasih sayangmu, wa hayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Pada ayat yang ke-9 ya, Allah menyebutkan ya, ketika akan membuka kisah ashabul kahfi ini, Allah mengatakan, am hasibta anna ashabal kahfi warraqim ya, apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua, ashabul kahfi, warraqim, dan orang yang memiliki raqim. Raqim ini memiliki beberapa penafsiran ya, memiliki beberapa penafsiran. Ada yang menafsirkan raqim itu maknanya adalah anjing yang ngikut ashabul kahfi.
yang berjumlah 7 orang ini. Ada seekor anjing yang dia ngikut kepada Ashabul Kahfi, yang kemudian anjing itu tidur di muka gua, ya, tidur di bagian gua yang depan. Kemudian ada juga yang mengatakan Ar-Raqim itu maknanya adalah satu daerah. Seperti dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, yang dimaksud dengan Ar-Raqim, ya, menurut Imam Al-Aufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu satu lembah, ya, satu lembah yang terletak di kota Ailah. Ailah itu salah satu daerah di Yordania kalau negara sekarang, ya. Negaranya namanya Yordania kalau sekarang. Yordania ini termasuk bagian daripada negeri Syam. Syam itu adalah negara Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Itu adalah tanah Syam, bumi Syam. Kemudian ada yang menamakan bahwa atau menjelaskan bahwa Ar-Raqim itu maknanya adalah dari kata raqama yang artinya kataba, menulis. Sehingga makna Raqim itu maknanya marqum, ay maktub, sesuatu yang ditulis. Ya. Apa maksudnya sesuatu yang ditulis ini? Yaitu di gua yang Ashabul Kahfi itu tidur, itu terdapat batu yang tertulis pada gua tersebut kisah mereka. Dan ini yang menurut para mufassirin pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat menurut mufassirin. Ar-Raqim maknanya adalah marhum, sesuatu yang ditulis, yaitu kisah Ashabul Kahfi yang ditulis di muka gua. Yang terdapat di situ batu yang tertulis tulisan kisah tersebut. Kemudian Allah mengatakan kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwa kisah Ashabul Kahfi ini adalah termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah yang mengherankan, yang menakjubkan? Jadi Allah seakan-akan ingin mengatakan bahwa kisah Ashabul Kahfi ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah yang menakjubkan, akan tetapi dia bukan satu-satunya tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Ada tanda-tanda kebesaran Allah yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat daripada itu. Seperti contoh Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini. Ya. Tanda-tanda kebesaran Allah kan sangat banyak, ya. Di antaranya Allah menciptakan langit dan bumi. Daripada sekedar Allah menidurkan atau mematikan sementara Ashabul Kahfi selama beberapa tahun dan kemudian menghidupkannya kembali, maka ada yang lebih utama, lebih besar, yang menunjukkan tanda kehebatan Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya serta kuasanya yang tiada batasnya, yaitu Allah menciptakan langit dan bumi dengan sedemikian hebatnya. Namun tidak dipungkiri bahwa kisah Ashabul Kahfi ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat luar biasa. Jadi diceritakan, ya, pernah orang-orang Quraisy itu, ya, dalam sebuah riwayat yang sahih diceritakan bahwa orang-orang Quraisy ini ditatar dulu sama orang Yahudi untuk membuktikan apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah atau bukan. Maka orang-orang Yahudi ini nyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, coba kamu tanyakan kepada yang namanya Muhammad yang ngaku dia sebagai utusan Allah, tanyakan tentang 3 perkara. Kalau dia ngerti tentang 3 perkara, berarti dia termasuk utusan Allah. Maka kemudian orang-orang Yahudi ini mengatakan kepada orang-orang Quraisy, tanyakan kepada Muhammad yang pertama tentang kisahnya Ashabul Kahfi ini. Kemudian yang kedua tentang kisahnya Dzulqarnain, dan juga nanti kisahnya disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Kemudian yang ketiga adalah tanyakan tentang ruh, yang kemudian Nabi SAW menjawab apa? Qulir ruhu min amri rabbi, ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, ya, katakan wahai Muhammad bahwa roh itu adalah urusan Tuhanku dan kamu tidak diberikan ilmu tentang roh itu kecuali sangat sedikit sekali.
Nah, ketika itu orang-orang Quraisy kemudian datang kepada Nabi dan kemudian menanyakan 3 perkara ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebagai jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Salah satunya adalah ini, ya, kisah Ashabul Kahfi yang kemudian Allah turunkan surah Al-Kahfi. Kemudian kisah Ashabul Kahfi ini ringkasnya ya, nanti kita bisa baca beberapa ayat-ayat yang setelahnya itu yang menceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah ya menjadikan Ashabul Kahfi ini tidur sekian lama tapi tidak hancur tubuhnya, ya, dengan kuasa dan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisahnya, sebelum kita masuk pada ayat-ayat yang menjelaskannya, kisah ringkasnya, Ashabul Kahfi ini ada 7 pemuda, yang mana pemuda-pemuda ini mereka adalah pemuda-pemuda yang hidup di atas ketauhidan. Mereka adalah orang yang paling benci dengan kesyirikan, sedangkan mereka tinggal dan hidup bersama bangsa yang suka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama raja mereka yaitu Raja Dicnianus, ya. Raja ini adalah raja yang cenderung kepada kesesatan, cenderung kepada kesyirikan, dan memaksakan ya ajaran kesyirikan ini, penyembahan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah ini kepada semua rakyatnya. Nah, kemudian 7 orang ini, pemuda ini, karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengubah kemungkaran yang ada di sekitarnya, bahkan mereka karena mereka berjumlah sedikit dan sangat lemah, maka mereka khawatir ya kekuatan iman mereka itu tergoyahkan karena sebab lingkungan sekitarnya yang banyak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka 7 orang ini dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya, mereka berusaha untuk menjauh dari masyarakatnya, mereka berusaha untuk mencari perlindungan, ya. Dan sampailah kemudian mereka mendapati sebuah gua yang ada di atas gunung. Naiklah mereka dan masuklah mereka ke dalamnya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tertidur selama kurang lebih 309 tahun. 309 tahun. Yang mana nanti disebutkan ya di dalam ayat dari kisah Al-Kahfi ini, Ashabul Kahfi ini, nanti mereka ketika saling bertanya ya, ketika bangun tidur itu mereka saling bertanya, kira-kira kita ini tidurnya sudah berapa lama? Ada yang mengatakan mungkin sehari atau setengah hari. Padahal sudah berapa lama, Pak? 309 tahun ya. 309 tahun. Namun tubuh mereka tidak hancur, dan tubuh mereka tetap pada asalnya ya, seperti halnya mereka para pemuda. Jadi mereka ketika tidur itu tidak berubah tubuhnya, tidak kemudian jenggotnya semakin panjang, tidak kemudian kulitnya semakin keriput, enggak, tetap persis, bahkan pakaiannya pun juga nggak rusak. Ini luar biasanya Allah Subhanahu wa taala dalam membuat manusia itu tetap utuh ya, meskipun tertidur selama sekian ratus tahun, 309 tahun. Oleh karena itu mereka ketika bangun tidur mereka saling bertanya, mereka nggak pangling satu dengan yang lain. Kalau misalnya kondisi mereka kemudian berubah secara fisik, mereka akan kaget lihat temennya, sampean biasa nih ya, wingi kak jenggoten kok saiki jenggoten ya. Sampean wingi kelambine apik kok saiki kok welek gini, nah, gitu. Tapi tidak ada kisah seperti ini dalam apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tapi mereka melihat masing-masing mereka seperti halnya awal mula mereka tidur. Ketika mereka bangun mereka saling bertanya ya, kita ini tidur sudah berapa lama ya? Ada yang mengatakan sehari, ada yang mengatakan mungkin kita ini tidur selama setengah hari. Sampai pada akhirnya kemudian mereka keluar dari gua, mereka berusaha untuk mencari makanan dengan cara menyamar. Tapi ketika mereka keluar dari gua, mereka kemudian masuk ke tengah-tengah kota ya, atau sebagian mereka ya, tidak semua mereka yang turun itu, sebagian mereka keluar untuk mencari makanan, untuk membeli makanan. Ternyata mereka melihat keadaan kota ini sudah berubah,
sangat-sangat jauh sekali perubahannya. Kemudian ketika mereka membeli makanan, mereka mendapati apa? Uang yang mereka gunakan ini tidak dikenal oleh masyarakatnya pada saat itu. Nah, disitulah baru kemudian mereka menyadari bahwa ternyata tidur yang mereka lakukan itu ternyata selama 309 tahun, sampai kemudian Allah mewafatkan mereka setelah itu. Nanti akan kita baca ya kisahnya melalui ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ini. Dan ini kisah singkatnya demikian ya, kisah singkatnya demikian, dan ini menggambarkan ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah sekali untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan semua manusia ketika di hari kiamat. Ya, semua manusia itu akan bangkit kembali dan akan mempertanggungjawabkan semua ya perbuatan-perbuatan baik dan buruknya. Dan orang-orang Quraisy ya, atau orang-orang musyrikin di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu ajaran Nabi yang sangat diingkari oleh mereka adalah mereka mengingkari adanya hari berbangkit. Ya, mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Ya, bahkan sampai salah satu dari tokoh mereka, kalau tidak salah Al-Walid ibnul Mughirah, itu datang di hadapan para pembesar-pembesar Quraisy yang lain dengan membawa tulang belulang yang sudah hancur, sambil mengatakan ya, siapa yang bisa membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur seperti ini, yang sudah menjadi debu, yang sudah tertiup oleh angin. Siapa yang bisa membangkitkan ya tulang belulang dari bangkai-bangkai ini? Ya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mampu untuk membangkitkan mereka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mematahkan pendapat mereka yang menyatakan bahwa kehidupan di hari kiamat itu tidak ada. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam Quran surah Yasin. Dalam Quran surat Yasin pada bagian yang terakhir itu ya. Surat Yasin surat keberapa, Pak? Surat ke-36 ya. Nah, jadi dalam ayat ke-78 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dharaba lana mathalan wa nasiya khalqahu." Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal penciptaannya. Ya. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang ini sedangkan dia sudah hancur lulu ya. Sedangkan dia sudah menjadi debu, sudah hancur ya. Seakan-akan ya, orang yang mengatakan ini tidak meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkataan salah satu tokoh musyrikin Quraisy pada saat itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat, mulai ayat 79 sampai seterusnya. Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada tokoh Quraisy ini atau Al-Walid ibnul Mughirah ini, untuk mengingatkan dia bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk mengembalikan tulang belulang yang hancur menjadi utuh seperti sedia kala. Yang pertama Allah sampaikan, kul, katakan wahai Muhammad, yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Yang mengembalikan tulang belulang yang hancur menjadi utuh kembali itu adalah Tuhan yang apa? Yang menghidupkannya di awal kali ya. Makhluk itu hidup. Maksudnya apa Pak di sini? Ini argumentasi yang masuk akal ya. Allah mengatakan kepada orang-orang musyrikin ini ya, kalau kamu menanyakan siapa yang akan
menjadikan utuh kembali tulang belulang yang hancur ini, yang sebelumnya pernah hidup gitu ya, kemudian hancur tulang belulang ini setelah mereka mati, kemudian dihidupkan kembali ya. Siapa yang menghidupkan ini? Yang mampu menghidupkan ini? Maka Tuhan yang pertama kali menciptakan mereka yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, itulah yang akan menghidupkannya. Artinya apa? Kalau manusia ini sebelumnya tidak ada, terus Allah ciptakan menjadi ada, dan ini tentunya jauh lebih berat gitu ya, daripada apa? Mengadakan sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Paham maksudnya ya? Orang itu kalau sudah mati, tulang belulangnya hancur, terus kemudian dihidupkan kembali, itu tentunya secara logika lebih gampang daripada manusia yang belum diciptakan sama sekali, terus kemudian diciptakan menjadi ada. Kenapa? Karena bahan bakunya sudah ada gitu. Paham gitu? Nah itu, bahan bakunya sudah ada, sehingga tinggal disusun kembali kan begitu. Ini secara logikanya demikian ya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, baik menciptakan dari yang tidak ada sama sekali menjadi ada, atau membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur yang sebelumnya pernah hidup kemudian menjadi hidup kembali ya secara utuh, maka ini semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini Allah ingin berbicara melalui logika mereka gitu ya. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dialah apa? Tuhan yang maha mengetahui tentang seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya tentang makhluknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak sulit untuk memilah-milah ini tulang belulangnya fulan, ini ya dari debu-debu yang hancur apa dari tulang belulang yang hancur yang menjadi debu, ini adalah tulang belulangnya fulan ya, debu dari tulang belulang fulan. Itu faham sekali Allah Subhanahu wa taala. Tidak sulit bagi Allah untuk mengumpulkan kembali dan menghidupkan kembali. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan, alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Dialah Allah Tuhan yang menjadikan bagi kalian dari pohon yang hijau itu keluar api. Pohon yang hijau itu secara sifatnya ya, kalau kita lihat sifatnya itu biasanya lembab, berair kan begitu Pak ya. Tanaman-tanaman yang berwarna hijau itu kan seringnya mengandung air, sehingga seakan-akan ya bertentangan sekali, sesuatu yang lembab, sesuatu yang dingin, sesuatu yang berair itu tiba-tiba keluar api kayak gitu. Kebanyakan kan yang namanya api itu keluarnya dari sesuatu yang kering ya, sesuatu yang panas kan gitu ya, itu yang mudah terbakar. Tapi ini enggak, ini sesuatu yang dingin, sesuatu yang berair ya, sesuatu yang lembab, tapi bisa mengeluarkan api yang merupakan lawan daripada sifat-sifat tersebut. Tapi itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah mudah untuk melakukan segala sesuatu. Fa idza antum minhu tuqidun, maka kemudian apa? Kalian bisa menyalakan api dari kayu yang hijau tersebut. Kemudian Allah mengatakan, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Bukankah Tuhan yang bisa menciptakan langit dan bumi? Kita tahu bahwa penciptaan langit dan bumi itu lebih besar ya, tentunya lebih rumit dan lebih sulit dibandingkan menciptakan manusia. Manusia itu kan kecil ya, makhluk yang kecil, beda dengan langit dan bumi. Bukankah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi biqadirin ya, lebih mampu ala an yakhluqa mithlahum, untuk menciptakan makhluk seperti mereka, yaitu manusia. Bala wa huwal khallaqul alim, ya tentu ya, dan dia adalah Tuhan yang maha menciptakan lagi maha mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kuasanya yang tidak terbatas, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, sesungguhnya ya apabila dia Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk ya melakukan sesuatu atau mewujudkan sesuatu, maka cukuplah Allah mengatakan kun, jadilah,
maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya. Jadi melalui kisah Ashabul Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan orang yang mati, ya. Sebagaimana Allah mudah untuk menghidupkan atau menjadikan ya tulang belulang atau mayat yang sudah mati itu hancur lebur, demikian pula Allah juga bisa menjaga ya jasad manusia dalam keadaan tidur yang lama tanpa hancur sama sekali. Ya. Ada kisah yang serupa dengan ini, kisahnya seorang lelaki ya. Di dalam Al-Quran itu Allah menceritakan ya tentang keadaannya, karena dalam surah Al-Baqarah ya, dalam surah Al-Baqarah Allah menceritakan ya tentang seorang yang ditidurkan oleh Allah beberapa tahun ya, beberapa ratus tahun ya, tapi ketika dia bangun dari tidur dia mendapati apa, kondisi tubuhnya tidak hancur ya, tapi hewan apa namanya keledainya dan kemudian makanan yang ada di sekitarnya ini semuanya sudah hancur ya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ya, seingat saya ada kisah ini. Taib selanjutnya Allah kemudian menceritakan tentang pemuda-pemuda yang berlindung di dalam gua. Allah mengatakan idz awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu, al-fityatu para pemuda itu, awa ya'wi itu artinya mencari perlindungan ya, dari panas dan dari dingin ya, dari mara bahaya dan seterusnya. Jadi mereka mencari tempat untuk berlindung ya, terutama untuk istirahat. Itu digunakan kata awa ya'wi. Idza awal fityatu ilal kahfi ya, ketika mereka para pemuda ini yang jumlahnya 7 ini mereka berlindung ke gua ya, gua yang berada di gunung. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Rabb kami berikan kepada kami kasih sayang dari sisimu, wahayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakan untuk kami ya dalam urusan kami ini rasyada ya, dengan mendapatkan petunjuk yang lurus ya dalam urusan kami ini. Nah di sini mengandung pelajaran besar ya, mengandung pelajaran besar. Pelajaran pertama adalah hendaklah seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan diri dari berbagai macam fitnah. Apa maksudnya fitnah di sini? Fitnah ini maknanya adalah ujian berupa keburukan. Keburukan yang menimpa agama. Keburukan yang menimpa agama. Seperti para pemuda ini, mereka hidup di masa di mana masyarakat di sekitarnya, bahkan rajanya itu cenderung kepada kesyirikan, cenderung kepada kesesatan. Bahkan rajanya sangat memaksa kepada siapapun yang tidak mengikuti kesyirikan mereka, itu dipaksa untuk mengikuti kesyirikan ini. Nah sehingga para pemuda ini demi untuk menjaga keimanan mereka, demi untuk menjaga ya, agama mereka, maka mereka berusaha untuk menjauhkan diri dari lingkungan yang merusak agama mereka ya. Oleh karena itu dalam agama kita Pak, itu ada yang namanya syariat hijrah, yang mana para ulama menyebutkan hijrah itu ada 3 jenisnya. Hijrah itu ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah hijratul makan. Hijratul makan, hijrah itu artinya meninggalkan sesuatu, itu namanya hijrah. Yang pertama hijrah itu hijratul makan jenisnya. Apa itu? Yaitu meninggalkan suatu tempat. Meninggalkan suatu tempat yang merupakan negeri kekufuran menuju kepada negeri Islam.
negeri di mana orang yang tinggal di sana ya tidak mampu untuk menghidupkan syiar agamanya, bahkan sulit untuk menjaga agamanya ya, karena besarnya pengaruh kekufuran di negeri tersebut, hijrah berpindah ke negeri Islam, ke negeri yang ditempati oleh kaum muslimin, sehingga mereka bisa menjalankan syariat agamanya. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat ya, dan juga Rasulullah SAW. Hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena pada saat itu kota Mekah dikuasai oleh orang-orang musyrikin, dan kaum muslimin yang tinggal di kota Mekah ini tidak bisa melaksanakan syariat agamanya, tidak bisa ibadah dengan baik ya, bahkan banyak diintimidasi ya, disiksa dan seterusnya ya, sampai pernah diboikot selama 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun Rasulullah dan para sahabatnya itu tidak bisa makan. Punya uang tapi nggak boleh dibuat jual beli, atau tidak diterima sama mereka untuk jual beli kalau dari golongan kaum muslimin. Nah kemudian ya diperintahkan untuk hijrah. Hijrahnya kemana? Ke kota Madinah, yang mana pada saat itu kota Madinah ini mayoritasnya sudah orang-orangnya memeluk agama Islam, sehingga memudahkan kaum muslimin dari kota Mekah untuk menghidupkan agamanya, menyelamatkan agamanya di kota Madinah. Ini namanya hijratul makan. Ada namanya hijratul amal. Hijratul amal. Apa artinya hijratul amal itu? Yaitu meninggalkan satu amal keburukan yang sebelumnya dia lakukan, yang biasa dia lakukan, menuju kepada amal yang baik. Ya, hijrah inilah yang sekarang lagi ngetren, gitu ya. Mudah-mudahan nggak hanya sekedar tren ya. Ada banyak artis itu yang menggunakan istilah hijrah ini. Dulu nggak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab. Ya. Tapi ada juga yang kemudian lepas jilbab, ya, karena ratingnya turun. Ya, followernya hilang kabeh. Dikira kalau hijrah itu nanti followernya semakin banyak, ternyata apa? Semakin hilang, entek kabeh. Akhirnya dilepas lagi. Itu namanya hijratul amal ya, meninggalkan dosa-dosa menuju kepada amal-amal saleh ya, yang dulunya mungkin banyak melakukan maksiat kemudian bertaubat kepada Allah, kemudian hijrah ke keadaan yang lebih baik ya, melakukan amal-amal saleh. Ini namanya hijratul amal. Ada lagi hijratul amil. Hijratul amil yaitu meninggalkan orang yang melakukan dosa. Meninggalkan orang yang melakukan dosa. Ada 2 tujuannya orang itu kalau meninggalkan pelaku dosa. Yang pertama, untuk memberikan efek jera kepada orang yang melakukan dosa ini supaya kembali kepada ketaatan. Misalnya di kampung ini masya Allah semuanya orang-orangnya soleh-solehah semua. Terus ada orang baru datang, gawe resek gitu ya. Dia datang dengan membawa kebiasaan buruknya. Dia pingin ya bahkan menularkan kebiasaan buruknya kepada orang-orang. Apa kebiasaan buruknya? Mungkin orang ini akhlaknya buruk, atau mungkin orang ini punya pemikiran aneh sehingga ingin mengajak orang-orang di sekitarnya untuk melakukan kesesatan seperti yang diinginkannya. Nah, orang satu kampung ini tidak suka sama dia. Akhirnya dia ini diboikot, dijauhi. Wis nek ketemu fulan ini ya, jangan disapa, jangan diajak ngomong. Apa tujuannya? Supaya orang ini jera dari melakukan keburukan. Nah, itu boleh dilakukan seperti yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat ketika memboikot beberapa sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Di antaranya ada sahabat mulia bernama Ka'ab bin Malik sampai 40 hari. Ya, Ka'ab bin Malik ini ketika mendatangi Rasulullah itu langsung melengos, tidak mau melihat wajahnya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik punya kawan terdekat yang biasa dia berbicara ngobrol, itu kawan terdekatnya dia nggak mau lagi ngajak ngomong. Jangankan ngajak ngomong ya, disalami nggak dijawab. Tujuannya apa? Untuk supaya membuat mereka jera dan kemudian kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada juga orang meninggalkan pelaku dosa itu karena takut, khawatir apa? Dia terpengaruh. Nah, seperti orang kalau misalnya meninggalkan pergaulan buruknya kepada pergaulan yang baik. Ya, biasanya cangkruk sobo warung, ya. Saiki sobone masjid. Ya, ngumpulnya karo wong-wong masjid. Tapi ngumpulnya tetep podo, ngopi bareng. Ya, enggak apa-apa ya. Kalau orang kumpul karo tiang masjid niki kan ketularan apa? Kepingin sholat ya. Yang awalnya enggak ada pikiran mau sholat jadinya mau sholat. Nah, itu namanya hijratul amil. Nah, hijrah ini atau meninggalkan sesuatu yang buruk menuju yang baik itu disyariatkan dalam rangka untuk apa? Untuk menjaga agamanya, gitu ya. Termasuk pemuda-pemuda ini, mereka meninggalkan lingkungannya yang buruk tadi untuk menyelamatkan agamanya, karena mereka ini khawatir, takut kalau kita tetap hidup bersama orang-orang ini sedangkan kita tidak memiliki kekuatan untuk mendakwai orang-orang ini, kita ini lemah, maka lambat laun kita akan ikut ya arus kesesatan mereka. Akhirnya mereka pun meninggalkan tempat tinggalnya. Itu pelajaran pertama ya, seorang mukmin harus punya semangat untuk menjaga agamanya meskipun ya dengan dia meninggalkan tempat di mana dia tinggal karena sebab apa? Demi untuk menjaga agamanya. Kemudian yang kedua, para pemuda ini mengajarkan kepada kita untuk melakukan ketawakalan yang sempurna. Untuk melakukan ketawakalan yang sempurna. Ya. Jadi para pemuda ini, mereka ketika meninggalkan negeri mereka, meninggalkan tempat tinggal mereka, karena mereka khawatir ya, mereka ingin menyelamatkan agama mereka, mereka ini bertawakal kepada Allah ya. Dengan cara mereka melakukan usaha. Apa usahanya yang pertama? Mereka tinggalkan tempat tinggal mereka, mereka mencari tempat tinggal yang baru. Ini usaha, gitu ya. Kemudian usaha yang kedua yang menyempurnakan tawakal mereka, mereka berdoa kepada Allah SWT. Ya, mereka berdoa kepada Allah SWT. Jadi ketika seseorang itu bertawakal kepada Allah, yang Allah SWT katakan dalam surah At-Talaq ya, bahwa wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti mencukupinya, pasti menjamin dia, gitu ya. Maka tawakal yang benar adalah seperti yang dicontohkan oleh Ashabul Kahfi. Mereka berusaha ya, sekaligus mereka berdoa ya. Bukan kemudian mereka berdoa tok tapi nggak mau usaha, atau mereka usaha saja tanpa berdoa. Ini bukan termasuk bagian dari tawakal ya. Tawakal itu adalah al-i'timad ya 'ala Allah ya, berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin betul dengan pertolongan Allah sehingga dia menyandarkan atau menyerahkan semua urusannya kepada Allah dengan berdoa atau semacamnya, memohon kepada Allah. Dan yang kedua, ma'akhdil asbabi al-mubahah ya, dengan apa? Mengambil sebab-sebab yang dibenarkan atau dibolehkan dalam syariat ya. Seperti orang misalnya ingin sembuh dari sakitnya, dia nggak hanya berdoa terus, tapi dia juga harus usaha, ikhtiar, cari obat yang cocok untuk pengobatannya ya, cari obat atau terapi yang dibenarkan dalam syariat atau dibolehkan dalam syariat untuk menghilangkan penyakitnya sambil dia berdoa ya. Nah, ini akan dia peroleh ya, apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi keinginannya, maka Allah SWT akan memberikannya. Kemudian dalam doa yang disebutkan di dalam ayat ini doa yang mengandung kebaikan yang sangat banyak ya. Allah mengatakan di sini perkataan atau doa mereka, Rabbana atina min ladunka rahmatan. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami dari sisimu rahmah. Dari sisimu apa? Rahmah. Jadi ketika mereka berada di dalam gua demi untuk menyelamatkan diri dari
keburukan-keburukan, menyelamatkan diri dan agama mereka dari keburukan-keburukan, maka mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya. Rahmah itu maknanya kebaikan, ya. Dan rahmah ini cakupannya luas. Ya, rahmah ini cakupannya luas. Ya, baik itu kebaikan-kebaikan dunia maupun kebaikan-kebaikan akhirat. Oleh karena itu ketika mereka sudah berusaha dan berdoa, apa yang Allah berikan? Keselamatan untuk mereka. Selama 309 tahun mereka bisa terhindar dari perkara-perkara yang membahayakan agama mereka, sehingga 309 tahun itu waktu yang sangat cukup untuk menghilangkan semua generasi-generasi yang sesat di masa mereka ini. Ya, nanti di ayat yang setelahnya nanti akan diceritakan, ya, ketika mereka terbangun dari tidur, 309 tahun mereka tidur, ketika mereka datang ke kota, ya, mereka mendapati bahwa negeri yang mereka tempati dulu itu sudah dikuasai oleh orang-orang beriman. Sudah dikuasai oleh orang beriman, termasuk rajanya orang beriman. Ya, oleh karena itu kemudian raja dan orang-orang yang hidup di masa itu melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala atas fenomena tertidurnya Ashabul Kahfi selama 309 tahun, kemudian mereka membuat membuat tempat ibadah di dekat tempat mereka tidur, yaitu di dekat gua tersebut. Yang menunjukkan bahwa masa itu adalah masa, ya, orang-orang yang beriman yang menguasai daerah tersebut. Ya, sehingga mereka ketika terbangun, mereka sudah melalui masa yang sangat jauh, sehingga generasi-generasi yang buruk-buruk tadi itu sudah hilang semuanya. Sehingga berganti zaman yang baik. Artinya ketika mereka memohon kepada Allah rahmat dari sisi Allah, Allah berikan, ya, Allah berikan. Dengan Allah memberikan, ya, penjagaan kepada mereka untuk mereka tetap di atas kebenaran. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, ya. Dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami, ya. Rasyada itu dari kata, ya, rusydun atau rasyada yarshudu rusydan, ya, yang artinya adalah petunjuk. Tapi maksud daripada ar-rusydu di sini itu adalah ilmu yang disertai dengan amal saleh. Jadi seseorang itu kalau dikasih ar-rusyd oleh Allah, ya, dikasih rusydun ini oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu tidak hanya ngerti tentang ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat. Seperti orang itu tidak hanya paham tentang Quran sama hadis saja, tapi mereka akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkannya. Dan ini tentunya tujuan daripada seseorang itu berilmu. Kita belajar ilmu agama ini tujuannya untuk apa, Pak? Untuk diamalkan, kan begitu ya. Kalau kita amalkan, maka kita dapat pahala, kita dapat manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Nah, ar-rusydu itu menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dengan amal yang saleh. Ya. Itu menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi ketika mereka berdoa mohon kepada Allah, sempurnakan untuk kami rusyd ini, maka Allah memberikan kepada mereka hidayah sekaligus taufik. Hidayah untuk mereka tetap di atas kebenaran, sehingga membuat mereka itu pergi meninggalkan tempat tinggalnya untuk menyelamatkan kebenaran yang mereka punya. Dan kemudian Allah berikan taufik dengan menyelamatkan mereka selama 309 tahun mereka ditidurkan oleh Allah, ya. Dengan mereka rasakan hanya tidur yang singkat, tapi mereka telah melalui 309 tahun untuk mereka selamat dari dari keburukan-keburukan umat, ya, yang mereka tinggal bersamanya, ya. Nah, sehingga ini kebaikan yang sangat besar, ya. Tapi insyaallah untuk kelanjutan daripada ayat ini kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Insyaallah kita nanti akan, ya, membicarakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya menjadikan mereka tertidur dan kemudian mengatur, ya, posisi tubuh mereka sehingga tidak hancur oleh cuaca, tidak hancur karena sinar matahari atau, ya, dinginnya malam.
ya, sehingga mereka tetap utuh dalam keadaan tidak rusak ya jasadnya. Tapi wallahu a'lam bishawab, ya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa lafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.